Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita memecahkan hati. Mari Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita mengucap syukur kalau hari ini boleh ada semua karena Tuhan. Tuhan boleh menuntun kita sejauh ini. Hikmatnya mengalir, hidupnya mengalir, itu firman. Mari kita mohonkan kepada Tuhan agar terangnya hidup, yaitu firman-Nya sendiri, yaitu hidup Allah, boleh menguasai kita. Mari kita mengucap syukur. Hari ini boleh ada karena Tuhan. Kita dapat bernafas hingga saat ini karena Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau kami dapat bernafas, kami dapat memenuhi udara pada kantung paru-paru kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hikmat-Mu yang mengajar kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh dipersatukan karena kasih-Mu yang terus mempersatukan kami, yang terus mengajar kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengenal Allah yang benar. Kami mohonkan kepada Tuhan pada pagi hari ini, biarlah hidup-Mu ya Tuhan, hayat-Mu sendiri boleh bersentuhan dengan roh yang ada di dalam kami. Sehingga ketika kami membaca firman, hikmat boleh mengajar kami, pengertian boleh mengajar kami. Kami mau tinggalkan cara-cara hidup manusia lama kami, doktrin-doktrin, dogma-dogma, pengajaran-pengajaran yang baru, denominasi-denominasi. Kami mau tanggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau diajar oleh Engkau ya Tuhan. Sebagaimana urapan-Mu mengajar kami, sebagaimana air itu mengalir di dalam hidup kami. Dan kami percaya oleh firman-Mu ya Tuhan, bahwa pengurapan itu ada di dalam kami ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan kami dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau terang-Mu boleh menerangi pikiran kami, sehingga kami tidak mempelajari yang enggak-enggak, tidak membesarkan yang enggak-enggak. Kami mau menanggalkan cara hidup kerohanian kami yang lama, yang mengejar karunia-karunia. Tuhan nomor 2, karunia nomor 1, mengejar nubuatan-nubuatan daripada kami mendengar suara Tuhan. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, pada pagi hari ini kami mau berbalik kepadamu ya Tuhan. Kami mau menanggalkan cara hidup manusia lama kami yang menuai kebinasaan. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami perkatakan dan apa yang kami perbuat, suatu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah hakim dan firman-firman-Mu adalah hukum. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang duduk di tahta-Mu yang kudus, Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang berdaulat mengisi hidup kami.
Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh percaya pada kebenaran salib Kristus, kalau kami boleh percaya bahwa salib Kristus menebus kami dari ikatan-ikatan duniawi, dari ikatan-ikatan dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hati anak-anak Allah yang merespon pada panggilan-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh bersama, kami boleh berkumpul bersama untuk menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus, bila damai sejahtera turun atas bangsa ini. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Bila turun atas umat-Mu bagi bangsa ini. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Engkau tahu setiap langkah kaki kami. Sebab Engkau yang mengambil hati kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Sebab Engkau yang mengetahui ya Tuhan, kemanapun kami Engkau utus. Bila langkah kami, bila langkah umat-Mu ini, langkah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang tergabung pada pagi hari ini, Engkau tetapkan kemanapun ia melangkah, penyertaan Tuhan memenuhi atas mereka, memenuhi atas kami semua. Sehingga ketika kami melangkah, kami membawa urapan yang baru. Sebab kami menyembah Allah yang baru, Allah yang selalu memberi yang terbaru, yang terbaik, Allah yang selalu memberi yang baru, nafas yang baru, keselamatan yang baru, hikmat yang baru. Engkau Allah yang selalu ada, yang telah ada, yang pernah ada, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang selalu berpegang pada sumpah kepada nenek moyang kami. Ya Tuhan, kami berseru pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hati yang merespon, hati yang mau melangkah, hati yang mau berpegang pada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu turun pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi juga lidah bibir hamba-Mu, Ibu Nur Haida, yang akan memimpin kami untuk merasakan hadirat-Mu, untuk masuk dalam cinta-Mu, untuk tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Sepanjang sesi pada hari ini, terima kasih Tuhan. Urapi hati, urapi lidah bibir hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Silakan Ibu Nur Haida. Ada di dalam setiap hembusan nafas kami. Kami tahu kalau Engkau menciptakan kami, Engkau punya rencana yang indah. Walaupun mungkin Tuhan banyak segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak sendirian, karena Engkau ada di dalam kami. Firman-Mu katakan bahwa tubuh kami adalah bait-Mu, rumah-Mu, tempat tinggal-Mu ya Tuhan. Di firman-Mu katakan, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Tuhan bertanya, rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Aku bisa berdiam. Firman-Mu katakan, langit itu tempatku, bumi itu tahta kaki tempat kakiku. Dan Kau berkata, aku tidak akan berdiam di dalam buatan tangan manusia.
Tuhan tidak tinggal di dalam istana, di dalam gedung-gedung yang bertingkat, dalam manapun dibuat oleh tangan manusia. Tapi Tuhan mau dengan rendah hati mengatakan, aku mau tinggal dalam buatan tanganku sendiri, yaitu Engkau. Aku mau di dalam itu. Di dalam firman-Mu katakan, aku mengetuk pintu hati. Siapa yang membuka dan mendengar, aku akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan dia. Dan hatimu adalah tempatku. Seluruh kehidupanmu adalah milikku. Terima kasih Tuhan. Kau mengatakan bahwa semua yang ada adalah buatan tangan-Mu sendiri. Semuanya buatan tangan-Mu. Kau menciptakan segala sesuatu. Engkau yang berkuasa dan berotoritas. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Segala tetap di dalam hidup kami. Jadilah Raja dan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kami ada pagi hari ini. Karena Engkau katakan di saat kami tertidur pada malam hari, Engkau menjagai kami. Engkau melindungi kami. Engkau tidak pernah tertidur dan terlelap. Bahkan Engkau katakan, aku memberkati engkau di saat tertidur. Engkau menghalau segala musuh-musuh kami. Dan Engkau menjagai kami seperti biji mata-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau layak menerima segala pujian dari kami. Dan tolong kami, lalukan mata kami dari perkara-perkara dunia ini yang menghanyutkan. Tetapi arahkanlah mata kami kepada Tuhan, kepada yang kekal, bukan kepada yang semu, yang sementara ini. Karena Engkau katakan dalam firman-Mu bahwa hidup kami hanyalah singkat, hanyalah sedepak, hanyalah seperti uap. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan. Tolong kami ya Tuhan untuk berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Saat kami masih ada, di saat kami masih Kau percayakan nafas hidup ini. Karena kami tahu nafas-Mu yang Kau berikan buat kami, sehingga kami bisa bernafas. Kami tahu nafas itu pinjaman daripada Engkau. Kalaupun kami ada saat ini, Engkau masih mengasihi kami karena Engkau masih punya rencana buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur. Tolong kami untuk terus mengasihi Engkau, mengasihi sama kami. Tolong kami ya Tuhan untuk lebih bijak. Tolong kami ya Bapa, terus pada Tuhan, bukan kepada pikiran kami, bukan kepada hati kami, perasaan kami. Tapi kuasailah kami ya Roh Kudus. Roh Kudus yang lembut, ajar kami untuk terus bertanya. Kau merelakan nyawa-Mu, kami diselamatkan. Pengorbanan-Mu Tuhan begitu dahsyat. Engkau rela hancurkan. Disebut Kau sudah bayar kami dengan harga yang mahal, dengan emas dan perak. Tetapi darah-Mu sendiri menebus kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Berkati kami Bapa. Tuhan, kami sering menyakiti Engkau yang tidak sesuai dengan apa yang Kau mau. Tuhan, kami sering menganggap diri kami bisa, menganggap diri kami pandai, menganggap diri kami bisa mengatasi semuanya. Sementara kami tahu kami tidak berdaya tanpa Engkau. Karena Engkau yang ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Engkau yang menggerakkan kami, sehingga kami bisa bergerak, kami bisa melangkah, bisa berbuat ini dan itu, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau hadir terus di dalam kehidupan kami, dalam rumah-rumah setiap kami. Engkaulah terus menjadi Raja dan Tuhan di dalam rumah kami. Biar damai sejahtera terus di dalam setiap rumah kami. Dan kami dapat dilihat, dibaca oleh setiap orang. Karena kami buku yang terbuka. Siapapun Tuhan dapat membacanya. Terima kasih. Dan kami tahu kalau Kau tempatkan kami dimanapun tempat kami saat ini, Kau punya rencana sehingga tetangga kiri kanan kami melihat ada Tuhan Yesus di dalam rumah kami. Dan kami bisa keluar, orang bisa melihat Yesus yang kami bawa. Terima kasih Bapa. Biarlah oleh sekitar kami, mereka Tuhan dapat diselamatkan lewat kehidupan kami. Mereka dapat dihibur, mereka dapat diubahkan lewat perkataan kami. Apa yang baik, jari kami untuk berbicara yang manis. Tak sia-sia Tuhan ucapan kami. Sehingga orang dapat Tuhan mendengar dan mereka bisa diselamatkan. Bisa dihibur, bisa dikuatkan, dan mereka mengatakan, sungguh Tuhan Yesus ada pada kami. Bapak, terima kasih ya buat kebaikan-Mu. Kami tahu mati hidup kami ada dalam kendali Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Dan kami sedikit pun tidak berhak atas hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami mohonkan kepadamu buat anak-anak-Mu yang ada di Zoom meeting ini. Engkau tahu kedalaman batin mereka. Engkau tahu Tuhan kerinduan setiap kami. Kami tahu Tuhan, walaupun banyak segala sesuatu yang kami rasakan, kami percaya Kau sudah selesaikan semua itu. Kata kedahsyatan dan kemahabesaran-Mu. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang terbesar, yang mampu melakukan segala apapun. Terima kasih Tuhan. Tenangkan pikiran kami, teduhkan hati kami. Apapun yang datang, ajari kami mengucap syukur kepadamu. Segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi Tuhan, semua baik adanya. Jadi kami terus berpikiran positif, bukan yang negatif. Karena kami Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu besar. Masalah-masalah yang kami rasakan itu kecil Tuhan.
Yang besar sudah kau tanggung di kayu salib. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kekuatan baru mengalir buat kami. Kesehatan baru mengalir buat kami. Tubuh kami sehat. Kau tidak menginginkan kami sakit, Tuhan. Tapi kami sehat untuk kami dapat kau pakai. Pakailah kami. Bukalah mulut kami untuk menyaksikan Kristus. Menyaksikan pribadimu yang begitu luar biasa. Setiap orang dapat mendengar tentang Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Kan kau izinkan kami khawatir, Tuhan. Kami tahu roh yang tidak baik itu, Tuhan, sering mengacaukan pikiran kami. Tapi kami percaya Tuhan taruh dalam pikiran kami. Hatimu Kristus taruh dalam hati kami. Perasaanmu Kristus taruh dalam perasaan kami. Biar setiap langkah kami kau pimpin. Arahkan terus hati kami kepada Tuhan. Lalukan mata kami dari perkara-perkara yang tidak benar. Terus Tuhan, bawa kami. Bawa kami terus. Karena kau mau. Terus kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ampunkan segala kesalahan kami Bapak. Maafkan kami. Kami seperti Engkau yang mudah memaafkan. Kami percaya kalau kami Tuhan bisa memaafkan sama kami. Karena Engkau lebih dahulu memaafkan kami. Ampuni segala kesalahan kami. Jadi untuk mudah. Terima kasih Bapak. Kau pulihkan hati yang terluka. Kau sembuhkan Tuhan hati yang kecewa. Angkat semuanya itu. Angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami baru setiap pagi. Baru Tuhan. Hari surga. Dalam kota tempat kami tinggal. Bahkan di bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kau terus membangunkan kami pada waktu pagi. Kau mendatangkan kami, mendatangi kami Tuhan. Ini kami ada di hadapan Tuhan. Kau ada bersama kami. Kau memberkati kami. Kau menumpangkan tangan kami. Tumpangkan tangan-Mu di dalam setiap kami sehingga kami merasakan kasih. Kasih. Itu. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang melintas. Terus bertanya kepadamu. Untuk terus Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang Kau mau. Tunjukkan kami dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri.
Bapa, terima kasih ya buat kebaikan-Mu. Setiap hari Kau menyertai kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Rahmat-Mu terus mengalir atas kami untuk mengenal Engkau, mengerti tentang pribadi-Mu Kristus, mengerti tentang Engkau. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tanggalkan semua pakaian-pakaian lama dalam nama Yesus. Pakaikan kami Tuhan, pakaian baru yang dari sorga. Kami mau lepaskan Tuhan semua yang lama. Terima kasih. Kami mau Tuhan, seperti Engkau. Ikut Engkau. Ciptaan apapun yang datang, kami tidak sendiri. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Gandeng tangan kami. Terima kasih ya Bapa. Bukalah terus mata roh kami, telinga roh kami untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ikut di Zoom meeting pagi hari ini. Berkati Tuhan mereka. Berkati setiap kami. Mungkin banyak Tuhan hal-hal yang harus pikirkan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau berpikir tentang Engkau. Tidak mau lagi Tuhan dihanyutkan oleh dunia ini. Jadi kami mau terus Engkau menjadi nakoda dalam hidup kami. Bawa terus perahu hidup kami sampai ke tempat tujuan di mana Engkau ada. Terima kasih ya Tuhan. Kasih keluarga kami. Kasih Tuhan anak-anak yang Kau titipkan untuk kami pelihara. Mereka milik-Mu. Mereka Tuhan, Kau punya rencana. Tutup hati mereka dari perkara-perkara yang tidak baik. Pakai mereka dimanapun mereka ada. Mungkin banyak yang tinggal di luar kota, luar daerah, sertai mereka. Masih sekolah, Tuhan pimpin mereka. Berikan mereka kecerdasan, kepintaran. Firman mengatakan, orang-orang benar, anak-anaknya akan menjadi perkasa di bumi. Jadilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pak, kami berdoa buat mereka yang saat ini sudah waktunya untuk berumah tangga. Berikan mereka jodoh, takut akan Tuhan, dan kasih. Bapa, penyertaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Dan firman itu menguasai kami. Firman itu adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mengambil firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur 103. Tuhan tolong sehingga firman itu berbicara kepada setiap kami. Demikian firman Tuhan.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terima kasih Bapa. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu limpah atas kami. Mari Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kita sama-sama memberkati hari ini. Dan kita sama-sama
Memberkati orang-orang yang kita jumpai hari ini. Dan kita bersama-sama berbicara kepada siapapun dari kami untuk berbicara yang manis. Pujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Anugerah-Mu terus dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat kasih anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Punya Tuhan yang begitu. Kami mengagungkan Tuhan. Memuji nama-Mu lewat hembusan napas kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena perbuatan besar dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, dan segala sesuatu ialah kepunyaan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bermazmur, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mengajar bahwa kenapa kita harus melayani Tuhan. Karena kita adalah seorang hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya sudah dibeli. Dibelinya dari dosa. Untuk menjadi kepunyaan Allah. Untuk menjadi milik Allah. Setiap didikan tidak pernah mendatangkan damai sejahtera. Tapi ketika kita sudah melewati hal itu, kita akan mengerti bahwa didikan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mari satukan hati. Bapa, Engkau tahu apa yang kami hadapi. Bapa, Engkau tahu apa yang ada di dunia ini. Engkau meletakkan kami di tengah-tengah dunia ini seperti seekor domba yang diletakkan di tengah-tengah kumpulan serigala. Bapa, bantu kami untuk mengenakan perlengkapan senjata-Mu, agar kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena pada sesungguhnya, pada akhirnya nanti, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat mengetahui mana yang daripada-Mu dan mana yang bukan daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Roh-Mu memperlengkapi kami, mengisi hidup kami dengan hidup-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Efesus 6 ayat 13 menuliskan,
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika seorang selesai melakukan sesuatu, pada umumnya mereka merasa lelah. Tapi firman Tuhan berkata, tetaplah berdiri. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Ayat 14 mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kita belajar bahwa ikat pinggang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada tentara-tentara, pada prajurit-prajurit, bahkan para atlet sekalipun. Mereka menggunakan ikat pinggang untuk menyimpan kekuatan pada si pengguna hingga pada akhirnya. Roma 1 ayat 16 menuliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab firman adalah kekuatan Allah. Jika Bapak Ibu ingin kuat, maka kenakanlah firman. Istilah hidup kita dengan firman. Firman yang menuntun langkah kita. Firman adalah pelita, firman adalah cahaya, sehingga kaki kita tidak terantuk. 1 Korintus 1 ayat 24 menuliskan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, apabila dengan segala kepandaian kami, apabila dengan segala hikmat kami mencoba menembus firman-Mu yang kudus, kami mencoba menembus pewahyuan yang daripadamu, yang seharusnya hanya datang daripadamu. Ampunilah kami Tuhan, apabila kami bergantung pada hikmat kami, apabila kami bergantung pada pemikiran manusia, apabila kami bergantung pada pemikiran hati kami sendiri. Kami mohon ampun ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Sekarang kami menyadari bahwa segala sesuatu hikmat yang murni hanya yang berasal daripadamu, sehingga kami hanya boleh memakan hanya yang daripadamu, kami hanya boleh mengerjakan hanya yang daripadamu. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, maafkan kami Tuhan, seringkali kami mengartikan firman, menginterpretasikan firman dengan akal pikiran kami ini. Tuhan, kami sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada dunia ini akan kami tinggalkan, karunia-karunia akan kami tinggalkan, tapi yang daripadamu Tuhan akan kami bawa hadapan-Mu, akan kami bawa sebagai persembahan hadapan-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, terima kasih Tuhan, oleh karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang kami mengerti ya Tuhan, sekarang kami mengerti bahwa kekuatan itu adalah firman Allah. Kami mau mengenakan kekuatan firman Allah seperti Engkau menuliskannya, agar kami kenakan sebagai ikat pinggang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus, untuk setiap hikmat yang baru Engkau tambah-tambahkan kepada kami. Efesus 6 ayat 14. Selain ikat pinggang, mari kita kenakanlah baju jirah keadilan. Baju jirah keadilan berbicara mengenai pakaian. 1 Petrus 3 ayat 15 menuliskan, tapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Wahyu 19 ayat 8 menuliskan, dan kepadanya dikaruniakan
supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu kudus memisahkan kami dari dunia ini. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau Allah yang mulia, Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengisi hati kami dengan kekudusan. Tuhan, sekarang kami tahu bahwa kami harus mengenakan pakaian, bahwa kami harus berjirahkan pakaian lenan halus, yakni perbuatan-perbuatan orang benar dari orang-orang kudus. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, maafkan kami Tuhan bila selama ini perbuatan-perbuatan kami tidak mencerminkan kasih-Mu, tidak mencerminkan keberadaan-Mu. Maafkan kami ya Tuhan, bila pada pagi hari ini kami sadar dan kami berbalik kepadamu. Kami kembali mengenakan kain lenan itu, kami kembali mengenakan pakaian orang-orang kudus. Tuhan, ajari kami untuk bersikap dengan benar, untuk bersikap layaknya Engkau bersikap. Isilah hidup kami dengan hayat-Mu ya Tuhan, isilah hidup kami dengan hidup-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, seperti ada tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Matius 5 ayat 9 menuliskan, berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ibrani 12 ayat 14 menuliskan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup damai adalah tujuan penting bagi orang percaya, bagi Bapak Ibu dan saya. Dan untuk memenuhi dunia dengan damai kita perlu merendahkan diri untuk mau mengampuni dan bertindak sebagai jembatan yang membangun perdamaian terhadap semua orang. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami menyembah Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Kami menyembah Allah yang damai. Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat hidup dengan damai kepada keluarga kami, kepada suami atau istri kami, kepada anak-anak maupun orang tua kami, kepada mertua maupun menantu kami, kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada tetangga kami, kepada orang-orang yang memusuhi kami, dan kepada orang-orang yang mengasihi kami. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami dapat berjalan seperti Engkau berjalan. Bila kasih-Mu terus melimpah atas kehidupan kami, sekalipun Tuhan masa lalu membuat hati kami terluka, tapi kami percaya Tuhan, hanya Roh Kudus yang mampu membebat luka hati kami yang terluka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, jika Bapak Ibu mengalami luka hati, jika Bapak Ibu mengalami perasaan yang gak nyaman di hati, luka-luka, kecewa-kecewa hati, izinkan Roh Kudus untuk membalut luka hatimu pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, Engkau tahu, Engkau yang menyelidiki hati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Lembutkanlah hati mereka ya Tuhan. Lembutkanlah hati mereka. Ampuni kami kalau kami sukar mengampuni orang lain yang melukai kami, kalau kami sukar mengampuni orang lain yang menyakiti kami. Ya Tuhan, terus mengalir, terus mengalir, terus penuhi kami. Penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Terus mengalir. Bebat luka hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bebat luka hati mereka. Ampuni kami Tuhan.
Efesus 6 ayat 16 menuliskan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis selalu menembakkan panah-panah api kepada Bapak Ibu, kepada orang percaya. Api adalah simbol penerangan, yakni kenyataan. Sekalipun iblis selalu mengatakan kenyataan di depanmu, bahwa hal itu sulit mengampuni, tidak akan ada jalan keluar, semua buntu, hidupmu memang hancur, hidupmu rusak, masa depanmu suram, sakitmu tidak mungkin disembuhkan. Pada kenyataannya engkau sakit, pada kenyataannya engkau tidak punya uang untuk makan, pada kenyataannya engkau ditinggalkan oleh teman-teman pelayanan, pada kenyataannya engkau dilukai oleh orang-orang yang engkau kasihi, pada kenyataannya engkau dikhianati. Iblis terus menembakkan panah-panah api kepada Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu dengan firman-Nya, dengan kebenarannya. Sekalipun iblis memperlihatkan kenyataan, tetapi Tuhan selalu memperlihatkan kebenaran. Kebenarannya ialah bahwa kita sudah ditebus. Kebenarannya adalah bahwa kita adalah biji matanya. Sekalipun iblis menyatakan bahwa orang tuamu tidak mengasihimu, pada kebenarannya adalah Bapamu di surga selalu mengasihimu. Iblis tahu namamu, iblis memanggilmu dengan dosa. Bapa tahu dosa kita, tapi Bapa selalu memanggil kita dengan nama. Seorang demi seorang, Bapa sangat mengasihimu. Peganglah kebenaran daripada kenyataan. Kenakanlah perisai iman. 2 Korintus 11 ayat 14 menuliskan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan, yakni adanya pengajaran keselamatan dalam pikiran kita, dalam hidup kita, yang Tuhan taruh terus menerus ketika kita membaca firman. 1 Yohanes 2 ayat 27 menuliskan, sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya itu mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Inilah kebenaran. Yohanes 7 ayat 38 menuliskan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Inilah kebenaran. Dan yang terakhir ialah kenakanlah pedang roh, yaitu firman Allah. Ibrani 4 ayat 12 menuliskan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini, tidak boleh ada unsur jiwa di dalam tubuh milik Kristus yang sudah ditebus olehnya. Karena hanya rohnya sajalah yang boleh ada dalam kehidupan kita, yakni firman yang adalah hayat atau hidupnya sendiri. Ketika kita mendengar firman, ketika kita belajar firman, Allah berkata-kata. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah selesai berbicara, Engkau mendengar, dan Engkau berbicara, kami mendengar. Kami bersyukur Tuhan, khususnya hamba-Mu berdoa untuk Ibu Yunike. Dimanapun ia berada, Tuhan jadikanlah ia terang. Bawa Ibu Yunike dalam kerendahan hati-Mu Tuhan. Tuntun langkahnya kemanapun Engkau membawa ia. Kepada siapapun ia Engkau pertemukan. Biarlah anak-Mu ini Bapa boleh menjadi teladan, boleh menjadi terang dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Biar terang-Mu terus termaterai. Biar terang-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sesi pada pagi hari ini sudah selesai. Banyak yang Tuhan ingin sampaikan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan yang akan menyampaikan lebih dalam, lebih terperinci dan lebih detail kepada Bapak Ibu masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, berjalanlah dalam kasih ilahi. Biarlah damainya memenuhi Bapak Ibu semua, memenuhi keluarga Bapak Ibu semua. Dan damainya menuntun dalam pekerjaan, pelayanan, sekolah, bermasyarakat, berbisnis, dan berumah tangga. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah setiap apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, boleh termaterai dalam kehidupan kami. Demi nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.